Yo, jadi hari ini gue pengen nge-review CCTV pintar. Iya, Smart CCTV. Oke, yaitu dari Yidom X. Yap, seperti yang kalian sudah lihat sendiri. Yap, ini dia bentuknya. Nah, setahu gue, Yidom itu kemarin tuh sempat ada, tapi memang yang rada gemuk itu loh. Kalian harusnya sih pernah lihat ya. Kalau mungkin kalian belum pernah lihat, ada banyak kok review orang lain. Nah, yang hari ini gue bakal nge-review itu adalah Yidom X. Dan ini juga dari Xiaomi ya, anyway. Gue pengen lihat-lihat dari fitur-fiturnya dia nih. Di pinggir-pinggirnya sini nih, ada 8 fitur yang dia istilahnya dia highlight lah. Nah, yang pertama itu dari resolusinya, dia udah 1080p cuy. Oke banget kan, udah HD. Nah, yang kedua, dia itu bisa pan and tilt. Buat kalian yang nggak tahu pan and tilt, pan itu ke kiri kanan. Nah, kalau tilt itu ke atas bawah. Yang ketiga itu night vision. Night vision ini sangat berguna banget kalau buat di tempat-tempat kita yang gelap gitu ya. Jadi masih bisa kelihatan dengan baik gambarnya. Nah, yang keempat itu adalah two-way audio. Oke, simpelnya aja deh gue bilang ini kayak teleponan gitu ya, dua arah. Nggak cuman kayak misalnya dari CCTV-nya doang bisa ngomong ke handphone, atau handphonenya doang bisa ngomong ke CCTV. Nggak men, dia dua arah. Jadi buat irit kalau buat teleponan mungkin kalian bisa pakai ini juga. Yang kelima itu adalah abnormal sound alert. Abnormal sound alert ini adalah gunanya untuk, nah misalnya nih kita taruh di ruang tamu kita. Nah, terus di ruang tamu kita tuh sebenarnya nggak pernah ada orang. Terus dia bisa ngedetect nih kalau ada pergerakan manusia yang ada di dalamnya gitu. Nah, dia langsung kirimin notifikasi ke handphone kita. Nah, motion tracking ini memang gunanya untuk ngikutin objek ya. Misalnya kita ke kiri, dia bisa ikut ke kiri, ke kanan, dia bisa ikut ke kanan. Kurang lebih seperti itu. Cloud storage yang udah pasti untuk backup datanya gitu ya. Karena untuk beberapa orang pasti penting banget data dari ini. Kalau misalnya kita taruh di toko ya kan, penting banget kan untuk kita simpen data-data yang mungkin tahun lalu. Mungkin ada barang yang pernah hilang atau gimana. Tapi kalau ini tuh berbayar sih. Yup, kita langsung lihat dari paketnya saja. Ada apa aja tuh di dalam. Oke. Yup, kita langsung buka. Tadam! Ini dia. Ini adalah Xiaomi Yidom X-nya. Nih gue taruh di sini dulu. Kita lihat dulu dari kertas-kertasnya ada apa aja. Yup, ini dia dari kertas-kertasnya. Nah, dia juga dapat kartu garansi cuy. Yup, jadi bisa lebih tenang ya. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini YiCloud-nya, yang tadi soal untuk backup data itu. Nah, ini di sini nih. Oke, itu di sini ada barcode-nya juga. Ya, ini sosial medianya ya. Dan manual book-nya. Dan ini manual book-nya itu bahasa Inggris. So, ini bukan bahasa Cina. Nah, kalau sebelumnya tuh kan gue sempet nge-review CCTV juga kan. Nah, tapi itu semuanya berbahasa Cina gitu ya. Bahkan dari sound dari dalamnya pun Cina. Nah, kalau ini tuh udah Inggris cuy. Now, oke, langsung lanjut. Ada apa lagi? Ini nggak penting. Bu, ini paket terakhirnya. So, kita langsung buka aja. Yap, yang pertama kita dapat kepala chargeran ya. Yang kalian bisa lihat sendiri. Nah, kepala chargerannya itu yang 5 watt. Nah, yang kedua ini adalah kita dapat kabelnya. Dan ini kabelnya cukup panjang anyway. Oh, yap, dia masih menggunakan micro USB. Nah, yang terakhir, nah ini kita dapat skrup. Ini ada banyak skrup. Kalian bisa dengar. Ya kan, skrup. Dan ini nih, dia bisa ditaruh di bawahnya gitu loh. Buat digantungin. Ya kan, kalau misalnya kalian mau taruh di atas, nah ini bisa pakai ini nih. Seperti itu. So, langsung nih, kita lihat dari desainnya, dari looks-looksnya begitu kan. Okay, you can see this. Bahan memang kurang lebih sama aja, ya kan, dari yang CCTV sebelum yang pernah gue review juga sebenarnya sama aja. Wow. Dan ini untuk warnanya dia cuma ada putih ya harusnya ya. Yang pertama, di sini ada logo Y-nya. Nah, di atasnya itu ada LED. Nah, LED yang menunjukkan, nah ini tuh dia mati atau tidak, atau mungkin ke connect atau enggak. Oke, jadi ini ditentukan dari LED ini. Nextnya di sini tuh ada speakernya. Yang tadi itu kan, jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya bisa yang punya handphonenya, misalnya mau ngomong nih, woi, lu maling ya? Nah, ini keluarnya dari speaker sini nih. Atau di sini juga harusnya ada mic, cuma gue nggak tahu sebenarnya letak mic-nya pastinya tuh di mana. Nah, jadi di sini kalau misalnya CCTV-nya on, kita juga bisa ngomong dan nanti yang di handphone itu bisa dengar. Nah, di bawah sini tuh ada beberapa hal. Yang pertama, di sini itu ada tombol reset ya kan. Kalian bisa lihat di sini ada tombol resetnya. Sebelahnya si reset ini itu ada untuk SD card-nya. Nah, cuman gini, gue pengen bilangin, untuk SD card-nya sangat direkomendasikan untuk minimal kalian tuh pakai yang kelas 10 gitu ya. Karena bisa mempengaruhi dari kualitas gambar dan videonya gitu. Buat kalian yang nggak tahu kelas 10 nih, gue bisa kasih lihat bentar ya, gue cari. Nah, cuman sorry gue bisa kasih lihatnya di ini pakai card yang gede ya.
Nah, tapi ini sama aja. Kelas itu tuh yang ini nih, yang angka 10 ini nih. Ya, begitu. Jadi sama aja kalau misalnya kalian cari yang micro SD card itu, sama kalian cari yang ini angkanya 10. Oke. Ya, di sini untuk ngecasnya yang tadi micro USB. Nah, ada di samping sini nih. Jadi pada saat nanti dia putar-putar, kabelnya itu tidak terganggu keputar juga, ya kan? Kalau muter-muter itu melilit nanti, Pak. Yes, nah gue pengen jelasin tadi putarannya itu dia bisa berapa derajat sih, ya kan? Untuk ke kiri kanannya, dia bisa sampai 360 derajat, cuy. Nah, dan ininya nih, ya kan, kameranya, itu kita nanti bisa atur. Oke, pakai handphone kita. Nah, sekarang gue pengen jelasin ke kalian gimana caranya kalian konekin Yidom X ini ke handphone kalian. Yap, sekarang nih gue ambil handphonenya, dan handphone yang gue pakai untuk ini tuh adalah Redmi 8A Pro ya. Gue udah sempat unboxing juga. Kalau kalian belum nonton, sok boleh ditonton juga. Yap, yang paling pertama banget yang harus kalian download adalah YiHome. Yap, kalian bisa lihat di sini. Kalian udah lihat sini, nih gue pencet. Yes. Nah, pertama kita akan muncul seperti ini nih. Nah, sebelum ini tuh sebenarnya buat kalian yang belum punya account, ya kalian harus bikin account dulu, ya. Kalian udah bikin account dan nanti baru kalian masuk ke menu utamanya. Oh, gue ada lupa sesuatu, guys. Kita harus nyalain dulu, Pak, CCTV-nya. Ya, untuk nyalain ini kita udah pasti harus colok CCTV-nya, bentar. Nah, ini dia yang diperlukan, kabel micro USB dan colokannya. Kita colokan ke sini. Nanti LED-nya, ya kalian lihat sendiri, LED-nya nyala. Tapi LED nyala dengan warna orange, yang berarti dia belum ke-connect sama apapun. Yap, kita taruh. Ya akan mencari-cari gitu ya. Pemanasan dulu mungkin kayak stretching gini ya. Sebelum dia ke-connect tuh pasti dia ngomong dulu, waiting to connect gitu kan. Rada posesif gitu kan. Oke. Waiting to connect. Ya sabar, bos. Kita akan klik tombol plus yang ada di atas. Nah, ya kelihatan. Oke. Waiting to connect. Ya sabar, bos. Ya kan. Nah, kita cari. Nah, Yidom X ya. Ya kan. I heard waiting to connect. Oke, udah 2 kali kita dengar ya. So, kita pencet. Nah, kita harus konekin ke WiFi kita, ya kan. Jangan lupa, jangan sampai salah passwordnya ya. Waiting to connect. Nah, yap. Jadi kita harus ini nih arahin barcode-nya ke CCTV-nya dengan cara QR code scan is successful. Yap. Connecting to Wi-Fi. Kalau udah kayak gitu berarti udah successful ya. Wi-Fi is connected. Iya. Ya, oke. You can start using your camera now. Next. Nah, kalau udah kayak gini dia berarti udah aman. The next. Ya, kalau ini udah kita nggak usah. Nah, kalau kita sudah masuk, gitu kan? Nah, kita bisa langsung ke sini nih. Nah, ke kamera. Yap. Nah, di sini itu kita baru bisa akan lihat-lihat. Yang tadi gue bilang ini kita bisa kontrol ininya. Nih kalian lihat ya tangan gue ya. Yes. Kalian lihat kameranya bergerak. Itu dia kecanggihannya, cuy. Nah, kita bisa lihat kamera yang ngerekam gue saat ini. Yui, di depan gue. Dan tapi tenang, karena gue bilang ini 360 derajat, so dia juga bisa ngadep ke gue harusnya. Yap, jadi ada beberapa fitur yang gue pengen kasih lihat di sini. Ya, ini gue taruh di depan gue. Kalian bisa lihat di sini ada auto, ya kan? Nah, di sini itu bisa ganti nih SD atau HD, ya kan? Coba kita pakai HD aja, cuy. Nah, siap, udah SD. Di sini ada tombol buat ngerekam, so kita bisa coba untuk rekam. Oke, ini gue cobain pakai tadi yang gue bilang Smart CCTV dari Yidom X. Gimana menurut kalian? Bagus gak gambarnya? Yap, tapi nanti dia akan ke-save ke handphone kita ya. Karena memang gue juga belum masukin SD card anyway. Nah, yang kedua, kita akan cobain foto. Kita akan coba foto nih. Yes, fotonya seperti ini. Nah, gimana fotonya? Bagus juga nggak? Oke, nah gue akan cobain mic-nya sekarang. Nah, ini mikrofonnya. Ini ya, misalnya kita ngomong ya. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Oke, suaranya itu muncul. Nah, tapi kalau misalnya kita pencet ininya, nah dia otomatis speakernya akan nyala juga yang di handphone. Kalau speakernya nyala, kita bisa ngomong dari sini ya. Woi. Nyala juga yang di handphone. Woi. Halo, kita bisa ngomong dari sini. Feedback. Ya. Tapi gitu ya, jadi sistemnya kalau misalnya kita nyalain ininya, kita bisa dengerin siapapun yang lagi ngomong atau misalnya ada suara apapun dari si Yidom X ini. Dan di sini kita bisa time lapse juga.
Oke, dan kita harus atur mau dari kapan sampai kapan kita bisa. Nah, yang terakhir nih gue pengen kasih lihat nih dari settingan-settingannya. Oke, ini kita lihat di kamera setting. Nah, ini image rotation yang 180, ini bisa di on, bisa di off juga. Ini mikrofon, oke, night vision. Nah, motion tracking ini yang tadi gue bilang dia bisa ngikutin kita. Kalau kita pencet nih motion trackingnya, nah kita lihat. Kalau misalnya gue gerak ke kanan, ke kiri, dia akan ikut juga ke balik. Yes, jadi dia akan ikut. Gue ke sini. Kurang lebih motion tracking seperti itu. Oke, di sini udah. Nah, di sini ada smart detection yang tadi gue bilang untuk abnormal alert ya. Nah, dia bisa lihat nih mau human. Kalau misalnya ada pergerakan dari manusia, ya kita onin aja. Nah, sensitivity levelnya juga kita bisa atur, kan? Kalau misalnya gerak dikit dia mau langsung di notif, bisa juga. Kalau misalnya ada pergerakan yang cukup brutal gitu ya, mungkin baru bisa. Sama sound juga seperti itu, sound juga bisa. Dan di sini dia bisa lihat tuh berapa dB-nya, potensial ininya juga bisa dikasih tahu. Misalnya mungkin kita cuma mau conversation yang kecil banget gitu kan, yang kayak cuma bisik-bisik atau misalnya conversation biasa masuk, ini juga bisa. Atau tunggu ada bom dulu gitu kan, ya 90 plus baru dia akan masuk. Sangat detail banget settingannya, jadi sangat bagus sih menurut gua. Dan ini bisa di schedule juga anyway. Dia juga bisa pasang pin. Kalau misalnya kalian biar lebih secure lagi ya. Nah, connectivity-nya kita bisa cek nih. Kalau misalnya, wah ini kenapa nih nge-lag. Ya kan kita bisa cek apakah connect-nya itu bagus gitu ya. Tuh, good. So, segitu aja review gue buat si Yidom X ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik mungkin untuk beli si Yidom X ini? Karena menurut gue dari segi looks juga bagus banget sih. Jadi nggak bikin malu lah kalau kita taruh di ruang tamu kita gitu kan. Karena memang keren. Thank you banget untuk Intertech yang udah support video ini. Nah, untuk harganya, Yidom ini ada di 679.000. Kalau kalian mau beli, linknya udah gue taruh di bawah, oke? Kalau kalian suka dengan cara review gue, boleh banget kalian subscribe, guys. Dan juga boleh sih di follow Instagram kita di sini. Silakan diklik follow-nya, boleh. Thank you udah nonton review gue dari awal sampai habis. See you in the next review, guys. Bye.